فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan acara hari ini ya, acara kerohanian, keputrian bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk anak-anak sekalian. Untuk tema kali ini, saya mengambil remaja yang dirindu surga. Oke, karena kalian masih usia-usia remaja, jadi saya mengambilnya ya sekedar untuk kalian, cocoknya untuk remaja. Oke, kalau kalian dengar kata remaja, dengar kata pemuda, yang terbesit di benak kalian itu apa? Apa? Ketika ada orang yang berkata remaja, pemuda, orang yang masih muda, yang pertama kali terbesit di pikiran kalian itu apa? Kalau remaja itu apa? Masih apa? Semangat. Ada yang bisa nambahin? Kira-kira apa? Hah? Kayaknya ada yang mau ngomong. Apa? Oke. Remaja berarti pemuda itu masih semangat ya. Semangatnya untuk apa? Semangat untuk menuntut ilmu itu masih kuat. Jadi tekadnya itu bulat. Berbeda dengan usia-usia yang sudah produktif. Usia-usia yang seperti saya, seperti Bu Rofi ya. Mungkin kalau Ustazah Haula juga masih semangat ya. Makanya kalau kita dengar pertama kali remaja itu adalah mereka semangat untuk menuntut ilmu, untuk taat melaksanakan perintah Allah. Oke, sebenarnya ada apa sih dengan kehidupan remaja gitu ya? Kita kupas tuntas dulu tentang fakta ya. Saat ini ternyata perbedaan di kalangan remaja, mulai dari fashion ya, fashion, potong rambut, kuku, dan lain-lain itu otomatis berbeda. Pergaulannya juga berbeda. Lingkungan mereka di rumah juga berbeda. Semuanya berbeda. Tapi yang menjadi jalan satu itu adalah jalannya Islam. Jadi tidak ada yang bisa menyekat hal itu. Meskipun itu berbeda dalam hal-hal yang lain, tapi kita semuanya itu disatukan oleh apa? Disatukan oleh Islam, disatukan oleh akidah. Jadi wan ummah. Apa itu wan ummah? Apa itu wan ummah? Berarti satu umat, hanya satu. Jadi tidak ada yang bisa menyekat-nyekat kita kecuali akidah kita itu sama ya. Meskipun pakaiannya tadi berbeda, meskipun cara bicaranya berbeda, gaya bahasanya berbeda, dialeknya itu juga berbeda, tapi yang menyatukan kita itu adalah apa? Islam. Oke. Jadi dulu di zamannya Rasulullah sampai sekarang, kira-kira menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Berarti meskipun kita saat ini hidup di era modern, kalian itu kan termasuk generasi milenial ya. Apakah hukum itu berubah? Nah, tidak berubah ya. Berarti dari dulu sampai sekarang Islam itu kita yang mengikuti aturan. Jadi bukan kitanya itu yang mengikuti, kita yang mengubah hukum untuk menyesuaikan keadaan. Tidak. Tapi kita yang mengikuti hukum Islam. Kalau dulu menutup aurat hukumnya wajib, sekarang juga hukumnya masih tetap wajib. Nggak peduli anak-anak itu tinggal, meskipun tinggal di pelosok ya. Mungkin di sana itu jarang ada kayak di Papua itu ya. Menggunakan pakaiannya apa kalau di Papua? Koteka. Tapi itu tidak mengubah kemudian di sana mayoritas masih menggunakan koteka, terus kemudian dapat mengubah hukum. Oh, nggak apa-apa sih, nggak menutup aurat, nggak seperti itu ya.
Jadi bukan kita yang mengubah hukum, tapi kita yang menyesuaikan. Jadi itu dari dulu sampai sekarang. Zaman Rasulullah sampai sekarang, kira-kira zina hukumnya haram nggak? Haram. Kalau sekarang hukumnya apa? Haram. Berarti masih tetap ya. Nah, kenapa saat ini banyak sekali terjadi kasus MBA? Tahu MBA? Apa itu MBA? Hah? Married by accident. Jadi menikah setelah kecelakaan. Maksudnya kecelakaannya itu adalah hamil. Itu permasalahannya apa? Permasalahannya kembali karena tidak ada pondasi keimanan yang dibentuk. Makanya dianggap zina itu hal yang lumrah. Jadi karena mereka tidak ada fondasi agama, zina itu dianggap hal biasa. Amit-amit nauzubillah ya. Jangan sampai. Mungkin saat ini anak nggak apa-apa kan, orang tuanya juga senang, nanti juga akan tanggung jawab kok. Nah, kayak gitu. Biasanya atas dasar suka sama suka itu nggak apa-apa. Tapi itu tetap ya tidak mengubah hukum bahwasana zina itu adalah haram. Oke, jadi istiqomah itu memang berat. Istiqomah dalam ketaatan itu berat. Kalau ringan namanya apa? Istirahat. Jadi kalau ringan itu namanya istirahat. Pernah dengar nggak yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis? Beruntunglah akan ada satu masa bahwasanya orang-orang itu nanti tali-tali agama itu akan lepas satu persatu. Maka genggamlah sunnah dan Al-Quran itu erat-erat. Jadi itu ada juga salah satu hadis yang disampaikan itu, orang yang berpegang teguh dengan agama itu sebagaimana menggenggam bara api. Bara api itu dingin kayak es atau panas? Panas ya. Makanya itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah itu sebagaimana laksana menggenggam bara api. Jadi panas. Dan itu gambarannya saat ini ya. Jadi orang-orang yang mereka menyeru, misal ada tuh, kalau di sekolah-sekolah negeri di kota itu kan ada ya. Jadi misal divisi keagamaan yang bagiannya dakwah itu menyampaikan ke teman-temannya yang lain yang mungkin belum ikut kajian itu diajar. Kalau saat ini ada anak yang ideologisnya tinggi terhadap Islam, itu dicap sebagai anak yang apa? Radikal. Dicap sebagai anak yang apa? Teroris. Dicap anak yang ekstremis. Walah, anak itu kok nggak kayak anak yang biasanya ya gitu. Itu salah satu ujian lisan. Salah satu ujian lisan banyak digunjing. Biasanya dijauhi oleh temannya. Jadi memang istiqomah itu tidak mudah. Istiqomah itu berat. Tapi nanti balasannya apa? Iya, balasannya itu surga. Nanti yang membalas itu Allah sendiri. Anak-anak hidup di dunia itu untuk mencari ridhonya Allah atau untuk mencari ridhonya manusia? Oke, kalau jawabannya untuk mencari ridhonya Allah, berarti siap untuk berjuang di jalan Allah, siap? Berarti siap untuk melakukan segala perintah Allah ya? Oke, siap. Jadi memang ada beberapa hal kiat-kiat untuk istiqomah. Nah, ini poin yang kita bahas. Jadi remaja yang dirindu surga ya. Jadi istiqomah dalam taat dan jauh menjauhi maksiat. Oke, Ibu. Untuk yang pertama, poin yang pertama itu adalah banyak berpikir. Tadi saya sampaikan di awal, ketika kalian dengar kata remaja itu adalah masih semangat lah. Kiat yang pertama untuk istiqomah itu adalah banyak berpikir. Anak-anak usia-usia kalian itu masih produktif untuk berpikir. Jadi gadgetnya dikurangi ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Stalking punyanya, akun lawan jenis juga dikurangi. Sekarang diganti coba follower-followernya itu sekiranya dipilihi. Di sini ada yang jadi followernya akun-akun yang menginspirasi tidak? Ada. Nggak banyak tapi ya. Alhamdulillah ya masih ada. Coba dipilah-pilah gitu ya. Siapa yang akan kalian ikuti? Oke. Yang pertama itu tadi adalah berpikir, banyak berpikir. Dulu generasi awal kaum muslimin ya, itu yang berhasil dididik Rasulullah mengaitkan aktivitasnya itu dengan aktivitas berpikir, dengan keimanan. Jadi mereka banyak berpikir, banyak merenung. Kemudian mereka belajar Islam. Kemudian yang kedua itu adalah banyak beribadah. Rasulullah itu kan pernah menyampaikan ya, iman itu kadang naik, kadang turun. Kalian pernah nggak di posisi yang sangat down, pengen putus asa? Aduh, aku malas sekolah, malas mengerjakan PR, banyak tugas. Nanti di sekolah disuruh maju. Pernah berpikir kayak gitu? Pernah ya, pasti pernah. Mending nggak sekolah lah daripada kayak gitu. Nah, sama. Iman itu juga kadang di atas, kadang di bawah. Ada yang semangat awalnya untuk mencari ilmu, menggebu-gebu. Kemudian di tengah jalan ada yang ngasih tahu gini, wes lah, gak usah masuk kelas, ayo bolos wae, ayo ngopi, ayo beli jajan di kantin. Nah, akhirnya ngeloper. Ya udahlah, nggak jadi masuk. Nah, kadang di bawah. Nah, ketika posisi iman kalian itu di bawah, kalian yang dicari apa? Cari apa? Cari sesuatu yang bisa menaikkan iman lagi, di charge. Imannya itu di charge. Sebagaimana handphone itu kan butuh di charge. Iman itu juga sama, jadi butuh di charge. Dengan apa? Dengan apa kalian nge-charge iman? Sholat, oke, sholat, beribadah ya, ngaji dan lain-lain. Kemudian hal yang paling mudah saat ini kalian selain ngaji, selain sholat, selain ibadah mahdoh, kalian bisa mendengarkan kajian-kajian di YouTube yang sekiranya itu bisa menaikkan keimanan kalian. Siapa ustadz yang kalian kira-kira ilmu apa yang ingin kalian dapati? Coba dengarkan. Kalian dengarkan, banyak sekali sumbernya, gampang. Jadi malah jangan kalau lagi down, jangan malah kalian puter musik yang sekiranya malah bikin pusing. Ya, coba hilangi, buat habits, buat pembiasaan yang positif. Coba. Jadi memang lakukan hal yang bisa meningkatkan keimanan kalian agar stabil. Kemudian mendatangi majelis ilmu. Sekarang ini itu juga majelis ilmu. Di samping-samping kalian itu banyak loh malaikat yang menghadiri majelis ilmu. Makanya coba yang ngantuk di bawah matanya sini silahkan digosok. Nah, yang ngantuk-ngantuk tuh, nah silahkan digosok. Diganduli setan itu biasanya ya. Oke, itu yang kedua. Jadi perbanyak beribadah. Saya nggak melarang ngantuk ya, karena ngantuk itu manusiawi, iya. Nggak bisa melarang ngantuk itu manusiawi. Oke. Kiat istiqomah yang pertama tadi apa? Banyak berpikir, oke. Kemudian yang kedua, banyak beribadah ya, banyak beribadah, jauhi maksiat. Oke, yang ketiga, berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalian pernah dengar gak istilah-istilah yang kayak gini? Kalau kita deket-deket dengan orang yang jualan parfum, kita ikut kecipratan harum ya. Kalau kita deket-deket dengan orang yang ngelas, itu nanti juga akan kecipratan ya. Jadi siapa teman dekat kita itu adalah cerminan
kita. Jadi siapa? Makanya kita berteman itu dengan siapapun. Dengan siapapun, tapi tanda kutip saya tidak menganjurkan untuk berteman dengan lawan jenis. Enggak loh ya, saya enggak menyuruh loh ya. Maksudnya berteman enggak pilih-pilih, tapi yang kalian jadikan role model atau teladan ya, role model atau figur, itu berarti sosok-sosok yang memang memiliki ilmu yang mereka itu bisa memotivasi kalian ketika iman kalian sedang turun, yang bisa menjadikan kalian semangat untuk taat. Jadi bukan malah kita senang berkumpul atau justru kita malah mendatangi orang-orang yang di situ melakukan kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang nantinya akan membuat percikan-percikan dosa itu ya, percikan-percikan dosa itu membara dalam diri kita. Makanya coba mulai saat ini saya pribadi juga mari kita mengupgrade ya, di-upgrade iman kita. Yang ngantuk siapa? Nanti kalau menguap ditutup ya. Nah, kalau menguapnya dibuka dimasuki lalat loh. Nah, apalagi cewek ya. Oke, jadi yang ketiga itu tadi adalah apa yang ketiga? Bergaul dengan orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu. Kalau kalian temennya misal anak-anak yang jarang pulang ya, jarang pulang. Kalau ada sesuatu nggak mau pulang, kemudian kalian ada masalah, curhat sama dia. Kira-kira solusi yang ditawarkan apa? Ya sama ngambek kayak gitu ya, nggak usah pulang kayak gitu. Makanya coba kita itu boleh berteman dengan siapapun, tapi ada batasan-batasan memang orang yang sekiranya bisa membuat kita itu semangat atau termotivasi. Kalau semangatnya positif, berarti kita ikut positif. Kalau semangatnya itu untuk maksiat, ya nanti lama-kelamaan akan terpengaruh. Benar enggak? Ada yang di sini nggak suka pentol? Ada yang nggak suka pentol di sini? Oh, suka semua. Apalagi kalau dibelikan ya. Oke, suka semua. Ini contoh misal ya. Kalian ada di mayoritas yang saat ini semuanya suka pentol. Ada satu teman kalian yang dia belum pernah mencicipi pentol. Terus dia bilang, alah nggak enak loh, kata ibuku nggak enak. Kemudian setiap hari dia sering melihat kamu, setiap hari dikasih icipi kayak gitu. Akhirnya lama-kelamaan dia akan suka juga gitu loh. Makanya teman kita itu adalah cerminan, iya cerminan kita. Siapa teman dekat kita itulah cerminan diri kita, kan gitu. Makanya pilihlah gitu ya, pilihlah berteman boleh dengan siapapun. Oke, untuk poin yang keempat, yang pertama tadi apa? Yang sebelah sini, yang kedua tadi apa? Kiat istiqomah beribadah. Oke, yang sana, yang depan saya apa tadi yang ketiga? Bergaul dengan orang alim. Yang keempat itu adalah berkelompok dengan orang-orang yang disampaikan di situ adalah ghuraba. Maksudnya bangga menjadi bagian orang-orang ghuraba. Disampaikan bahwasanya ghuraba itu orang-orang yang terasing. Pernah dengar salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, disampaikan, siapakah orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Orang-orang yang selalu memperbaiki amar ma'ruf nahi mungkar di saat manusia yang lain dalam keadaan rusak. Jawab Rasulullah. Hadis riwayat Tabrani. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ada yang tahu? Amar ma'ruf? Ya, apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada iya.
Kalau sekarang kita berpikir, kalau ngajak kebaikannya sih enak ya. Contohnya, ayo sholat, ayo ngaji kan enak. Tapi kalau sudah nahi mungkar, contoh tuh nahi mungkar, mencegah kepada keburukan. Ada orang-orang minum, nah nggak mungkin kita berdakwah sendirian di situ, ojo ngombe kan, nggak gitu juga. Nah itu nggak enaknya kalau nahi mungkar. Kalau amar ma'rufnya enak, nahi mungkarnya itu yang banyak tantangan. Jadi banyak tantangannya itu adalah yang nahi mungkar. Oke, insya Allah untuk kiat-kiat istiqomah sampai 4 poin, ada yang belum jelas? Sudah jelas? Nggak ada pertanyaan ya? Jadi diingat-ingat, ketika kita ingin menjadi remaja yang dirindukan oleh surga, kita itu harus istiqomah di jalan taat. Dan keempat poin tadi yang saya sampaikan itu adalah kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Untuk istiqomah. Istiqomah itu apa ya? Istiqomah itu? Hah? Apa? Hah? Apa? Istiqomah itu konsisten ya. Jadi istiqomah itu bahasanya kita itu konsisten, stabil. Jadi gimana sih caranya kita itu untuk konsisten dalam kebaikan? Oke, jadi kita harus bangga dengan identiti kita sebagai remaja muslim ya. Ketika ada apa ya, tren-tren yang dari Korea, kalian jangan jadi remaja banci ya. Remaja banci itu maksudnya gini. Remaja banci itu maksudnya gini. Ketika ada tren-tren yang saat ini sedang digembur-gemburkan di Indonesia, pakaiannya Korea, kalian ikut. Kemudian style ada lagi, sudah nggak terkenal tuh, ada style lagi dari Jepang, kalian ikut. Kemudian kehidupan Barat, kalian ikut. Nah, jangan jadi remaja yang banci, jadi gampang mengikuti tren-tren yang lainnya. Kalian harus bangga dan berdiri dengan identiti kalian sebagai remaja muslim. Jadi back to muslim identity, kembali kepada identitas kita sebagai seorang muslim. Insya Allah itu nggak ada pertanyaan ya, nggak ada. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.